Sekarang kita lihat prakteknya dari Pak Dahlan Iskan ya. Tadi Pak Dahlan Iskan sudah dikenalkan tadi oleh Pak Amir dan saya rasa kita semua juga sudah sering baca mengenai Pak Dahlan Iskan, jadi saya tidak perlu memperkenalkan lagi. Silahkan Pak Dahlan, mungkin dimulai dengan Bapak cerita dulu, nanti kalau sudah nanti ada tanya jawab ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan dengan tekun karena saya akan menghadapi konflik yang luar biasa banyak. Dan mudah-mudahan tadi itu bermanfaat nanti ketika memecahkan konflik-konflik yang saya udah bayangkan luar biasa banyaknya. Misalnya hari Sabtu yang lalu saya ke Nias. Memang saya ada 4 komitmen saya, meskipun saya jadi menteri sekarang, yang 4 ini tetap akan saya pegang. 1, menghadiri acara malam ini. Kedua, menghadiri acara Hari Listrik Nasional. Karena di Hari Listrik Nasional itu besok pagi, itu saya komit hadir. Karena di situ sebetulnya saya ingin mengubah moto PLN yang dulu listrik untuk kehidupan yang lebih baik, itu menurut saya terlalu abstrak dan terlalu muluk dan terlalu indah ya. Karena itu kita pengen ubah mulai besok motonya PLN itu kerja begitu, lebih konkret gitu. Sebetulnya ada kalimat sebelumnya, tetapi teman-teman minta dihapus kalimat itu. Kalimat sebelumnya sebetulnya begini, jauhi politik, kerja, begitu. Tapi teman-teman direksi PLN mengatakan, Pak, kalimat yang pertama ini dihapus saja, karena menjauhi politik pun bisa kena masalah politik, begitu. Ya sudahlah, dihapus saja, begitu. Kemudian satu lagi saya ke Nias, itu saya janji banget ke Nias, menyelesaikan masalah kelistrikan di Nias. Karena itu hari Sabtu kemarin saya ke Nias, dan nanti satu lagi bulan depan saya pengen ke Ulumbu. Ulumbu itu di Flores. Karena saya menulis sumpah di situ, saya tertulis, saya bersumpah bahwa proyek geotermal di Ulumbu ini harus selesai sebelum Natal sebagai hadiah Natal terbaik untuk masyarakat Flores, begitu. Karena proyek itu sudah bertahun-tahun macet. Ini proyek ini aja kok macet ya gitu. Kemudian saya datang ke sana, saya tulis sumpah itu maksud saya supaya benar-benar jadi gitu. Dan kelihatannya tanggal 11 bulan 11 nanti jadi saya ke sana. Jadi 4 ini saya komit saya datangi. Nah, konflik yang paling nyata yang sudah saya alami adalah hari Sabtu dalam perjalanan ke Nias, saya mengajak beberapa direktur utama BUMN. 1, direktur utama kereta api. 2, direktur utama feri penyeberangan Merak itu. Direktur utama ASDP namanya. Karena saya lihat ini ada konflik yang tidak kelihatan di dermaga Merak yang ruwet itu, yang truk-truknya ruwet itu karena di tengah-tengah lahan parkir Merak itu ada stasiun kereta api. Sehingga pintu kalau ada kendaraan dari jalan tol Jakarta Tangerang yang mau nyebrang di Merak, itu ruwetnya bukan main di situ. Karena pintu masuk ke lahan feri itu sempit sekali. Kenapa sempit? Karena ada rel kereta api. Karena ada lahannya miliknya kereta api. Dan wah ini sama-sama kuat ini, sama-sama pemilik. Jadi pasti nggak ada yang berani sama-sama mengalah. Karena itu saya ajak pergi sama-sama ke Medan. Sebetulnya saya ajak ke Nias, tapi karena nggak dapat tiket, ya udah pokoknya sampai di Medan kita pecahkan. Ternyata di pesawat sudah bisa kita pecahkan. Di atas pesawat saya ajak rapat bertiga. Ayo ini mau diapakan di Merak ini. Kemudian pertama-tama saya ngomong sama ASDP, yang direktur utama kereta apinya saya suruh pindah ke tempat duduknya orang sana. Pindah sana, saya mau bersebelahan sama yang direktur utamanya ferry ini. Kemudian dia cerita, iya Pak, di tengah ini ada stasiun kereta api besar sekali, sehingga ini pintu masuknya sempit sekali, begitu. Nah, terus kereta api ini Pak, itu kereta api ekonomi, penumpangnya itu sedikit sekali. Dan satu hari itu cuma 1 kali Pak.
Untuk apa ini stasiun? Dia bilang gitu. Wah iya ya, aduh saya tutupnya aja ini stasiun kereta api. Kalau memang cuma 1 kali 1 hari, penumpangnya sedikit lagi. Karena siapa orang mau naik kereta api dari Merak ke Jakarta? Kan mendingan naik ke bis atau jalan darat dekat sini. Udah, saya hapus saja nanti ya. Udah, kamu pindah sekarang tempat duduk sana, ganti kepala kereta api yang direktur utama kereta api yang bersebelah saya. Saya bilang, udahlah, tutup aja lah itu stasiun kereta api. Lahannya kasihkan ke penyeberangan feri supaya flow dari truk itu bisa lebih bagus dan lancar di Merak gitu. Wah, marah dia. Direktur utama kereta api marah. Pak, nggak bisa Pak begini. Ini kalau Bapak menyelesaikan jalan tol dan penyeberangan ini dengan cara menghapus kereta api, Bapak salah. Dia bilang, loh bagaimana kereta api ekonomi cuma 1 kali 1 hari, penumpangnya sedikit bagaimana? Enggak Pak, saya akan ubah ini kereta api. Saya akan berubah dari orientasi penumpang ke orientasi barang. Dan kereta api ini akan banyak sekali mengangkut barang, 1 hari bisa 40 tius, dan itu sama dengan hampir 1.000 truk. Berarti ada 1.000 truk yang akan hilang dari tol Jakarta Merak. Begitu. Aduh, kuat juga alasannya ini. Padahal saya sudah terlanjur ngomong bahwa saya sudah terlanjur menjanjikan kepada dirutnya ASDP ini bahwa itu akan saya hapus dan dia udah senang sekali. Begitu. Aduh, tapi kalah saya berargumentasi sama dirutnya kereta api. Dan saya harus menghormati kehebatan pemikirannya dirut kereta api itu, dan saya harus mengakui kalah. Memang kalah kok. Ya udah aku kalah sekarang, saya bilang. Aku kalah, nggak jadi ditutup. Saya bilang gitu. Tapi saya minta tolong Anda, bagaimana, saya akui lah, Anda menang, sudah. Dia masih ngomong terus, udahlah, Anda sudah menang, sudah, nggak usah ngomong terus, saya bilang. Dia masih pengen meyakinkan saya bilang, udah cukup, pokoknya Anda sudah menang. Udah, saya kalah, Anda menang. Sekarang coba kita cari bagaimana Anda menang, tetapi ASDP-nya tidak kalah. Ayo kita diskusikan. Loh, gitu Pak. Iyalah, masa menang sendiri. Tadi kan ada bilang win-win tadi, gitu. Udah sekarang saya mau ngomong dengan Direktur Jasa Marga, Anda berdua ini diskusikan bagaimana agar tidak salah satunya tidak kalah. Terus kemudian saya pindah ke tempat duduk satunya dengan Direktur utamanya Jasa Marga. Mereka saya nggak tahu, mereka berantem ya biar berantem. Itu ada tadi ya, itu disuruh berantem aja gitu ya. Mumpung konfliknya di atas pesawat, jadi kan nggak ada yang mau dilemparkan ke luar jendela. Dan saya bicara dengan direksinya Jasa Marga, saya bilang, apa ya yang rakyat langsung bisa merasakan jalan tol ini? Saya bilang, dia bingung, nggak ada. Gini, misalnya, mau nggak mengubah pintu masuk jalan tol? Bagaimana orang masuk jalan tol itu tidak antri? Masa masuk jalan tol, antrinya berpuluh-puluh mobil. Orang mau bayar kok antri, begitu. Kecuali dia mau dapat uang, antri nggak apa-apa. Ini mau bayar kok antri. Nah ternyata direksinya Jasa Marga sangat antusias melaksanakan itu, sehingga saya kasih waktu 3 bulan. Pokoknya harus ada teknologi yang bisa membuat orang lancar masuk tol. Bahwa di dalam tolnya macet itu nanti, urusan nanti. Tapi minimal ketika masuk itu jangan jengkel begitulah, begitu. Dan direksi Jasa Marga sangat antusias untuk melaksanakan itu. Sekarang lagi bikin konsepnya. Saya pikir sekarang ini di restoran, saya akan sering ke RRC, di restoran itu kalau di yang modern sekarang kan pesan itu kan di meja dan dia sudah langsung terhubung dengan dapur, sudah terhubung dengan kasir, pasti bisa. Kalau perlu 10 orang lah berdiri di sebelum pintu tol itu pakai alat yang sederhana, juga terima uang di situ. Nggak tahu lah, pokoknya nggak tahu aku. Pokoknya itu selesai. Iya Pak, saya akan selesaikan, dia bilang gitu. Ini bagus. Kemudian saya minta itu kan ada instruksi presiden yang tidak pernah jalan tentang hemat energi. Karena tidak ada orang diminta hemat energi itu langsung hemat energi, nggak ada. Sudah nggak ada jalan lain kecuali naiknya di tarifnya dinaikkan, nggak ada jalan lain. Tapi kan nggak berani menaikkan tarif. Sehingga nggak ada orang mendengar himbauan terus melakukan, nggak ada. Kalau ada, kita ini kan tiap Jumat mendengar khutbah, nyatanya juga nggak baik-baik.
Sehingga dia setuju nanti dalam 3 bulan ini seluruh lampu jalan tol sepanjang tahap pertama 40 kilo dari Cawang sampai bandara semua diganti dengan tenaga surya. Saya minta dukungan nanti. Dan itu Jasa Marga untung karena tidak perlu bayar listrik ke PLN. Loh, kalau begitu PLN rugi, Bang, nggak terima uang. PLN juga untung. Kenapa? Karena PLN tidak perlu memikirkan yang disebut beban puncak. Ini sulit dijelaskan karena teknis sekali, tetapi beban puncak itu siksa kubur bagi PLN. Ya. Setiap jam 5 sore sampai jam 10 malam, PLN itu susah banget. Karena semua orang menggunakan listrik. Itu luar biasa susahnya. Dan itu baru akan dipecahkan tahun depan, setelah model penyelesaian piker namanya, itu selesai uji coba di Jambi, dan itu kira-kira akan selesai pada bulan April atau Mei yang akan datang. Karena itu saya dulu sebetulnya sangat nangis ninggal di PLN. Pertama, banyak sekali proyek yang akan selesai pertengahan bulan depan. Kemudian saya juga nangis karena sebetulnya saya pengen mengubah PLN dengan memberi kesempatan yang muda-muda terus naik, begitu, dengan cepat, begitu. Ini baru dapat jalan separuh. Ya, karena saya percaya bahwa hanya yang muda yang bisa bikin kemajuan. Itu saya percaya sekali. Tapi birokrasinya luar biasa, tapi jalan. Dan nanti sebentar lagi PLN akan banyak sekali dihuni orang muda. Yang saya juga masih ganjel dan tidak pengen jadi menteri adalah saya pengen reformasi birokrasinya lebih cepat. Kita sudah hilangkan satu level di PLN, namanya KPUB, itu hilang. Kemudian saya sendiri tidak punya staf khusus, tidak punya staf ahli, itu juga hilang. Kemudian sekarang lagi merintis hilangnya satu level lagi, antara wilayah dan ranting. Itu dalam proses dihilangkan sekarang, begitu. Karena fungsi organisasi ini sudah diambil alih oleh teknologi. Sekarang ini bayar listrik, dimanapun tempatnya sudah bisa online, dan hari itu juga sudah sampai di kantor pusat. Kalau dulu kan laporan dari bawah naik gitu. Nah, ini rencananya tahun depan, akhir tahun depan baru selesai, tapi ternyata Juli tadi sudah selesai. Sehingga praktis satu lapis organisasi yang besar sekali itu kehilangan pekerjaan 70%. Tinggal 30%. Nah, kan nggak mungkin organisasi satu level besar pekerjaannya 30%. Karena itu dari yang sisa 30% tadi, yang 20% mau kita berikan yang bawah, artinya dilimpahkan ke bawah, yang 10% dinaikkan ke atas. Dengan demikian, maka level yang paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat ini akan sangat kuat. Dan ini debirokratisasi yang sangat besar. Saya pengen memimpin sendiri sebetulnya itu. Karena bisa konflik, kalau tidak hebohnya bukan main. Kapan itu kan demo di Makassar kan nggak berhenti-berhenti, itu karena hilangnya satu level ini. Sekarang udah yang hilang sekarang sudah di 8 kota, tetapi kan ini perlu di puluhan kota. Saya sebetulnya pengen memimpin sendiri karena saya kalau diajak berkelahi berani, begitu. Karena kalau takut berkelahi, ini bisa batal soalnya, begitu. Tapi saya yakin teman-teman PLN sekarang udah berani semua berkelahi. Yang juga saya ganjal adalah saya pengen membuat PLN ini lebih feminin. Ya, PLN ini terlalu laki-laki. Ya, benar, terlalu laki-laki. Saya pengen sekali PLN itu lebih feminin. Dan itu roadmap-nya sudah jadi, sudah dimulai. Misalnya sekarang sudah ada pimpinan wilayah itu wanita, pertama kali dalam sejarah PLN. Kemudian sudah banyak sekali kepala cabang yang wanita, apalagi kepala ranting udah kita forsir banyak. Dan karena begini ya, listrik itu yang sulit adalah orang di komplek-komplek tertentu, itu orang mencuri listrik itu luar biasa. Kemudian orang nyogok itu juga luar biasa. Sehingga mulai kita tempatkan untuk daerah-daerah rawan begitu pimpinannya wanita. Begitu. Dan ternyata lebih berhasil. Begitu. Jadi udahlah PLN harus lebih feminin. Jadi saya juga pengen sebetulnya mimpin sendiri itu bagaimana menaikkan banyak wanita ke level pimpinan PLN. Tapi saya kira komitmennya akan diteruskan oleh teman-teman. Nah, selesai bicara dengan Jasa Marga,
ternyata yang berdua tadi udah salaman, saya lihat. Antara kereta api dan ASDP sudah salaman, ya udah seneng saya bilang. Jadi saya nggak usah ikut ya, nggak usah Pak, udah beres Pak, katanya gitu. Tapi boleh nggak saya mendengar hasilnya apa? Oh iya Pak, jadi kereta api akan tetap hidup dan misinya adalah mengurangi 1.000 truk sehari yang berlalu lintas di jalan tol, tetapi merelakan beberapa lahannya langsung dipakai oleh ASDP, begitu, supaya flow dari truk itu bisa lebih baik. Ya udah selesai. Kemudian turun di Medan, udah kamu pulang, nggak usah ikut Genias. Saya bilang gitu, udah selesai. Kemudian saya tanya ke Jasa Marga, apakah Jasa Marga tidak dirugikan karena truk yang lewat di situ berkurang? Wah, saya senang sekali Pak, karena truk itu merusak jalan, katanya begitu. Ya sudah, 3 yang menang. Jadi satu konflik yang menang 3, kan bagus juga. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.